Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya saya menyuarakan, meluruskan apa yang telah dibengkokkan selama ini oleh sekelompok, ya boleh dikata 90% dari gereja-gereja yang menamakan dirinya bahwa mereka dari Kristen, ya, antara lain Katolik dan Protestan. Padahal mereka tidak menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang tertulis di Alkitab. Mereka menyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya. Jangan bicara masalah istilah. Bukan hanya istilahnya saja yang tidak ada di Alkitab, tetapi Allah Tritunggal itu sendiri tidak ada di Alkitab. Ya. Buktikan saja kalau ada. Dan saya sudah membantahnya dengan ayat-ayat Alkitab. Dan tidak ada satupun yang mampu, ya, untuk mematahkan argumentasi saya yang berdasarkan Alkitab. Kali ini kita akan membahas masalah kekristenan. Kristen maksud saya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab hanya mencatat pernah ada satu agama, ya, yang Alkitab catat, ya, yaitu agama Yahudi. Ya. Namun sekarang agama itu sudah tidak ada lagi. Ini, ya, Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, terbukti ya. Alkitab mencatat itu ya dalam Yohanes 3 ayat 1. Saulus pun dulu, ya, sebelum dipilih oleh Yesus, dia pun beragama Yahudi. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itu Paulus ya. Lalu kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, jadi Alkitab mencatat ada agama Yahudi, hanya satu-satunya itu. Ya. Sekarang agama Yahudi itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena agama Yahudi itu Tuhannya, ya, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Tuhan Tuhan huruf besar semua, yang diterjemahkan dari Yahweh, itu sudah dibentuk jadi manusia dan diberi nama Yesus. Ya. Silakan dibaca Yesaya 14 ayat 10. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Lukas 1 ayat 31. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah
engkau menamai dia Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia ya. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Lalu kita balik pelan-pelan ke Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Tuhan, huruf besar semua ya. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Ya, jadi dibentuk itu bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah dibentuk hanya sekali. Allah menjadi manusia hanya satu kali. Ya, yaitu lahir dari Maria, diberi nama Yesus. Nah, yang disembah oleh agama Yahudi ini sudah dibentuk jadi manusia. Itu alasan pertama. Yang kedua, bait Allah sebagai tempat beribadah sudah diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma. Jadi Yahweh, Tuhan, huruf besar semua itu Tuhan ya, sudah dibentuk jadi manusia. Yang ketiga, ya, Taurat sebagai penuntun dalam beribadah sudah dibatalkan dengan kurang lebih 613 peraturan dan ketentuannya. Perhatikan ya, yang dibatalkan adalah Taurat dengan peraturan dan ketentuannya. Sudah dibatalkan oleh Yesus sendiri dengan kematiannya di kayu salib. Setelah Yesus menggenapi Taurat terlebih dahulu. Ya, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi sudah digenapi. Ya. Lalu Efesus 2 ayat 15. Ini bicara konteks waktu. Ya. Setelah digenapi, lalu dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi setelah digenapi ya, oleh Yesus ya, hukum Taurat itu ya, lalu dibatalkan dengan kematiannya. Jadi jelas ya, yang disembah sudah dibentuk menjadi manusia ya, oleh ini agama Yahudi ini, gedungnya sudah diruntuhkan dan Tauratnya sudah dibatalkan. Ya, maksudnya yang dibatalkan adalah peraturannya dan ketentuannya. Ya, itu Yesus sendiri yang membatalkan. Dalam Efesus 2 ayat 15, setelah digenapinya, Matius 5 ayat 17, ya, pada hari ke-8 dia disunat, dia juga membayar pajak. Ya. Jadi agama Yahudi sudah tidak ada lagi. Setelah agama Yahudi tidak ada
Maka sejak saat itu sampai sekarang berganti dengan bukan lagi orang beragama Yahudi, melainkan eranya orang beriman atau orang percaya. Inilah eranya orang Kristen. Ya. Kristen bukan agama. Kalau tadi kan Yahudi itu agama. Nah sekarang ini Kristen bukan agama, ya, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Itu Kristen. Ya. Kitab Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, Paulus Kristen, rasul-rasul Kristen. Mereka bukan penyembah Tritunggal. Tritunggal beda dengan Kristen. Ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Ini mengenai Kristen ya. Kata Petrus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu kan Yesus Kristus, bukan Tritunggal Kristus, bukan Romo Kristus, bukan Bapa Kristus, bukan Uskup Kristus, bukan Pendeta Kristus. Tetapi muliakan Allah dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus Kristus. Itulah Kristen. Jadi beda. Jadi kalau Katolik juga Protestan, ya mereka mengaku-ngaku Kristen, perhatikan saja, tanya itu sama pendetanya, tanya sama Romo, ya. Siapa yang mereka sembah? Itu saja. Walaupun mereka berkelit melakukan liturgi, banyak liturgi ini itu, ujung-ujungnya kalian tanya, Bapak Ibu silakan tanya, siapa yang disembah? Pasti jawaban mereka Allah Tritunggal, Trinitas, Allah pribadi. Dicari-cari di Alkitab, nggak ada tuh. Ya kan? Jadi Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen itu adalah iman, adalah percaya kepada Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Kristen. Lalu kelompok yang mengaku Kristen, ini adalah sekte Nasrani, yang bukan orang Kristen, yang beranggotakan 90% gereja, meyakini Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus cuma manusia. Mereka meyakini Yesus cuma putra, cuma anak. Andai kata mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allahnya itu pasti si Bapa. Andai kata mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, tidak satu-satunya Allah, melainkan pribadi yang berbeda dengan si Bapa. Padahal si Bapa tidak ada di Alkitab. Nah,
Inilah yang disebut ya, bahwa mereka itu bukan orang Kristen. Jelas. Silakan tanya sama mereka. Paling mereka jawabnya muter-muter, nggak kepada permasalahan. Oh, Tritunggal itu begini, Tritunggal itu begitu. Tidak mungkin dalam satu kitab suci ada dua Allah yang berbeda. Tidak mungkin. Ya. Kalau ada pemahaman yang berbeda begitu, ya, harus dicek. Ada tidak hitam di atas putih? Nah, itu bahasa orang dulu. Maksudnya yang legal. Maksudnya yang tertulis. Tidak ada Allah Trinitas, tidak ada Allah Tritunggal. Walaupun coba diplesetkan dengan, walaupun tidak ada istilahnya, tetapi ada konsepnya. 2000 tahun konsep itu sudah kadaluarsa. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang ada itu Allah Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 12 ayat 29. Bahkan dalam Yudas 1 ayat 25. Itu tertulis. Nah, mana yang mau dipercaya? Yang tertulis atau yang tidak tertulis? Kalau saya, yang tertulis itu adalah firman Allah. Yang tidak tertulis itu hoak. Itu sesat. Di samping tidak ada istilahnya, juga memang Allahnya tidak ada. Kenapa harus disembah? Kenapa ngaku Kristen? Fair dong. Gentleman dong. Kalau pemerintah memisahkan, hanya ada dua ya, Kristen itu satu Katolik, yang satu Protestan, ya nggak apa-apa. Itu untuk tertib administrasi. Tetapi masalah iman, ini kan masalah manusia kepada yang disembah. Masalah keselamatan. Tidak bisa kompromi. Di dalam pergaulan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam pergaulan, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Di dalam pergaulan, jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu maksudnya bukan kalau ditampar kasih lagi pipi. Bukan. Baca ayat sebelumnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu maksudnya. Kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan, sekali tampar, kalau tangannya penuh cincin, masuk rumah sakit. Nah, itu urusannya polisi. Tetapi maksudnya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu dalam pergaulan. Tetapi dalam iman, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kata Allah. Dan harus dituruti. Aku adalah Allah yang pencemburu. Amin. Tegas. Ya. Jadi kalau bukan Kristen, akuilah. Kami ini dari penyembah Allah Tritunggal. Walaupun dalam bertata negara ya, kami ini termasuk orang Kristen. Tetapi iman kami adalah penyembah Tritunggal. Harus diakui begitu. Jangan pengecut. Jangan mujizatnya aja diambil. Dalam nama Yesus, segala penyakit pergi. Setan, pergi. Terima kasih sama Bapak. Situ waras. Harus dong. Kalau penyembah Tritunggal, berdoa dalam nama Allah Tritunggal. Nah, begitu. Ya.
Atau, oh dalam nama Bapa. Jangan pakai dalam nama Yesus. Jadi sekte Nasrani ini, ya, Protestan ini ya, yang 90% gereja ya, itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Andai kata mengakui, itu pun hanya sebatas pribadi yang kedua. Ya, beda dengan pribadi ke satu katanya. Juga mereka hanya mengakui Yesus cuma manusia, cuma putra, cuma anak. Nah, juga ya, demikian pula dari yang di luar Kristen. Ya. Mereka juga membuat narasi Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, cuma manusia. Maka itu mereka ini yang di luar Kristen sama dengan gereja-gereja Nasrani. Sama mereka itu, ya. Tadi kan itu yang pertama sekte Nasrani. Nah, saya ulangi, yang kedua, Kristen. Yang disebut Kristen adalah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Beda kan? Beda. Kristen mengimani Yesus Kristus adalah Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu Kristen. Terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Ya. Kristen mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat selama-lamanya. Roma 16 ayat 27. Nasrani yang beranggotakan 90% gereja, mereka bukan Kristen. Ini ayat Alkitab. Jadi kalau mau bantah, pakai ayat Alkitab. Jangan pakai buku-buku tafsir. Jangan lagi bilang sejarah, jangan bilang lagi apa tuh. Alat istiadat, tradisi, semuanya itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman hanya kepada Yesus Kristus saja. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan kepada Allah Tritunggal, Allah pribadi, atau kepada Bapa. Tidak. Keselamatan kepada iman kepada Kristus Yesus. Itu ayat Alkitab. Bisa baca nggak? Ini para pendeta sama Romo nih. Kristen bukan agama. Dan tidak menyembah Allah Tritunggal. Jadi yang keempat, bagaimana kalau Yesus dinista? Ya. Dihina. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Cuma nabi. Cuma manusia. Nah, kalau hinaan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, yang padahal bukan Kristen, yang terdiri dari 90% gereja Nasrani, ya, maka itu disebut menghujat Roh Kudus. Sebab Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni, ya. Matius 12 ya, ayat 32.
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Intern yang ngaku Kristen, yaitu 90%, gereja Nasrani itu penghujat Roh Kudus. Berurusan langsung dengan Yesus, Tuhan dan Allah. Yesus Roh Kudus. Kelak di penghakiman terakhir, mereka digolongkan kambing terkutuk, penghuni neraka. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, padahal mereka bukan Kristen. Itu adalah Protestan. Nah, bagaimana kalau yang melakukannya itu di luar Kristen? Ya, maka hukumnya mereka disebut tidak mengenal Allah. Ya, Matius 6 ayat 7. Mereka akan berurusan langsung dengan Yesus sebagai anak domba dalam penghakiman terakhir. Mereka akan terkena hukuman yang tertulis di Wahyu 20 ayat 12, 14, dan 15. Kita lihat ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya akan bacakan ya, sedikit lagi ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat yang ke-15 ya, dari Wahyu 20. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, jadi yang namanya tidak tercatat ya dalam kitab kehidupan dilempar ke dalam lautan api. Nah, yang keempat, aneh aja nih ya. Ketika orang dari luar Kristen ya membuat narasi Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus cuma manusia, aneh bin ajaib. Gereja-gereja Nasrani marah-marah. Itu penistaan agama Kristen. Padahal mereka sendiri tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Ya. Mereka hanya mengatakan, mengimani Yesus itu sebagai putra. Yesus itu sebagai anak. Yesus itu sebagai manusia yang berambut gondrong, tangannya bolong. Jadi aneh. Kalau Kristen sejati, murni, dan konsekuen ya, tenang-tenang saja. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus mendorong Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dan tetap sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, Allah penuh hikmat, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.